Halo semuanya, annyeonghaseyo. Selamat datang pada video presentasi saya hari ini mengenai Data Manipulation Language. Apa itu Data Manipulation Language? Data Manipulation Language adalah bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dalam sebuah tabel, tentunya tabel dalam sebuah database. Data Manipulation Language ini merupakan kepanjangan dari DML. DML merupakan temannya si DDL. DML dan DDL ini merupakan bahasa pada SQL, yaitu Standard Query Language. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bahasa-bahasa dalam Data Manipulation Language ini itu apa-apa saja sih, komennya apa-apa saja. Baiklah, langsung kita menuju ke TKP. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Ricky Andreas, salah satu mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Tanjung Perak. Baiklah, sebelumnya kita akan mengambil suatu kasus permasalahan di mana di sini terdapat tabel, terdapat basis data yang tidak normal. Dikatakan tidak normal karena terdapat dalam satu baris itu memiliki nilai yang lebih daripada satu. Dapat dilihat pada kolom tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, dan nomor buku, dan seterusnya itu terdapat nilai yang lebih daripada satu. Dalam secara penulisan ini memang tidak begitu masalah, namun dalam membuat database hal ini tidaklah boleh, dan ini dianggap tidak normal. Oleh karena itu kita perlu mengubahnya ke bentuk normal terlebih dahulu. Bagaimanakah caranya? Ada 5 cara. Ada 5 cara dalam mengubah database tersebut ke dalam bentuk normal. Namun kita akan mengubahnya hanya sampai ke tahap ketiga. Kita mulai dari yang tahap pertama. Pada tahap pertama ini terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi. Tidak hanya pada tahap pertama, setiap tahap terdapat aturan yang harus dipenuhi demi tercapai suatu tabel atau basis data yang normal. Pertama, pada first normal form atau 1NF terdapat aturan tidak adanya atribut multi-value, atribut komposit atau kombinasinya. Dalam tabel ini terdapat banyak sekali atribut multi-value. Oleh karena itu kita perlu untuk memisahkan atribut multi-value ini per baris sehingga jadinya seperti demikian. Dalam hal ini datanya juga lebih jelas. Dan kita tahu kalau Budiono ini meminjam 2 buku, kalau si Burhan juga meminjam 2 buku, dan sebagainya. Selain itu, mendefinisikan atribut kunci. Dalam hal ini yang dijadikan atribut kunci adalah nomor mahasiswa, karena nomor mahasiswa memiliki nilai yang unik. Lalu, setiap atribut dalam tabel harus bernilai atomik. Tidak dapat dibagi lagi. Nah, semuanya ini sudah tidak dapat dibagi lagi, lain dengan bentuk ini yang dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian. Lalu selanjutnya, second normal form atau 2NF. Syaratnya pertama sudah memenuhi 1NF atau first normal form. Lalu yang kedua, semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung pada atribut kunci. Dapat dilihat bahwa dalam tabel ini sebenarnya memiliki 2 atribut kunci, yaitu nomor mahasiswa dan nomor buku. Tidak cocok jika nomor buku dan teman-teman itu bergantung pada nomor mahasiswa. Oleh karena itu dipisahkanlah dalam 2 tabel sebagai berikut. Nomor mahasiswa sebagai primary key dan nomor buku sebagai primary key. Lalu selanjutnya yaitu perlu ada tabel penghubung atau kehadiran foreign key. Dalam hal ini, tabel yang menjadi tabel penghubung adalah tabel mahasiswa buku. Lalu selanjutnya yaitu third normal form. Pada tahap ini, tabel yang dihasilkan sudah cukup baik. Oleh karena itu, normalisasi biasanya dilakukan hanya sampai pada tahap 3NF ini atau third normal form. Syaratnya aturannya sudah berada dalam bentuk normal kedua. Lalu yang kedua, tidak ada ketergantungan transitif, di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Dalam hal ini kita harus menghilangkan atribut bukan kunci. Dalam hal ini
atribut kita harus menghilangkan ketergantungan transitif. Denda bergantung pada tanggal kembali dan tanggal pinjam, maka harus kita pisahkan. Kita buat tabel yang baru dengan menjadikan tanggal pinjam sebagai primary key-nya. Baiklah, sekarang kita sudah mengerti bagaimana cara mentransformasikannya ke bentuk normal. Pertanyaannya sekarang yaitu bagaimanakah cara kita bagaimanakah cara atau implementasinya DML di SMPP ini. Nah, DML ini ada empat perintah, yaitu select, insert, update, dan delete. Pada kali ini kita akan mulai dari insert dulu. Pertama kita buka SMPP dulu, karena di sini saya sudah buka, saya tidak perlu buka. Lalu saya start servernya, kita langsung ke Chrome, lalu langsung menuju ke localhost php myadmin. Nah, kita sudah sampai di sini. Sebelum membuat tabel, jangan lupa untuk membuat database-nya terlebih dahulu. Create database. Dengan nama tabelnya yaitu peminjaman, lalu create. Oke. Nah, pada tabel peminjaman barulah kita buat tabel mahasiswanya. Tabel mahasiswanya, bagaimanakah cara membuatnya? Menggunakan perintah DDL, yaitu create table mahasiswa, dimana create table mahasiswa, nomor mahasiswa, tipenya varchar, kepanjangannya 5, tidak boleh kosong, lalu temannya lagi nama mahasiswa pinjam, yaitu varchar 5 not null. Tidak mungkin ada orang yang tidak bernama, kita buat jadi not null. Dan primary key-nya, jangan lupa siapakah primary key-nya, itu nomor mahasiswa. Kita cek, kita tutup, kita cek nomor mahasiswa varchar 5 sudah benar. Sudah benar. MHS01 varchar nama mahasiswanya jangan 5 karena dia perlu saja. Not null, primary key not null. Oke, kita create. Sekarang sudah dapat terlihat di sini terbentuklah tabel mahasiswa. Selanjutnya ada 3 tabel yang belum dibentuk, tabel buku, mahasiswa buku, dan tabel denda. Nah, dalam hal ini kita bisa saja mengetikkannya satu-satu. Untuk menghemat waktu, kita akan langsung saja copy. Untuk bentuknya sama saja, perintahnya juga sama saja, hanya saja perbedaannya pada bagian nama kolomnya saja. Udah oke, kita kalau sudah oke, kita pencet oke, bentar. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut ke bagian insert. Kita akan coba ke bagian mahasiswa, insert. Bagaimana sih cara insert? Caranya yaitu insert into nama tabelnya yaitu mahasiswa. Habis itu kolom apa saja kita ingin masukkan ke kolom yang mana saja. Kita masukkan ke kolom nama mahasiswa pinjam, lalu nilainya berapa, nilainya apa. Dalam hal ini nomor mahasiswanya yaitu MHS01. Ingat, 5 tidak boleh lebih dari 5. Jika lebih dari 5 akan kena potong. Lalu ada nama mahasiswa pinjam yaitu Budiono. Jangan lupa tutup, kita copy biar tidak perlu nulis lagi nanti.
Oke, kita cek ya, sudah terinput. Mari kita masukkan data yang lain. Kita jangan lupa ubah ininya. Jika ininya tidak diubah akan error. Primary key-nya ataupun primary key-nya jika tidak diubah akan error. Lalu ini Andi, Caroline misalnya. Nah, kalau sudah kita kita masuk ke dalam browse, kita lihat data sudah terinput. Selanjutnya ada perintah apa lagi? Select. Kita select. Insert adalah memasukkan data ke tabel. Sekarang kita ingin mengambil data dari tabel. Caranya dengan perintah select. Bagaimanakah cara select ini? Nah, dalam hal ini sudah ada select semuanya from mahasiswa. Ini merupakan bentuk merupakan komen default dari si merupakan perintah yang muncul secara default. Maka kita menggunakan perintah default itu saja. Kita coba enter, maka yang terpilih akan semua tanda bintang menandakan semua data. Lalu selanjutnya yaitu ada yang namanya select itu kan macam ya. Sekarang kita udah melakukan yang pertama, milih semua kolom. Bagaimana kalau kita ingin milih satu kolom aja? Bagaimana sih caranya? Select nomor mahasiswa misalnya from nama tabel mahasiswa. Select nomor mahasiswa from mahasiswa. Nih munculnya hanya nomor mahasiswa. Lalu selanjutnya memilih multiple kolom. Bagaimana sih caranya memilih multiple kolom? Gampang saja, kita tinggal nomor mahasiswa, nama mahasiswa pinjam, from mahasiswa. Ya, kita pencet OK. Dan tampillah semua. Pada selanjutnya kita akan lanjut ke dalam memilih kolom berdasarkan spesifikasi. Caranya gimana sih berdasarkan spesifikasi? Misalnya kita akan select nomor mahasiswa from mahasiswa, select semua aja deh, misalnya select semua from mahasiswa, where nama primary key-nya tadi itu apa? Itu nomor mahasiswa sama dengan mahasiswa 01. Jangan lupa tanda petik, kita pencet, tada, muncul semua data yang primary key-nya 01. Datanya ada Budiono saja, maka munculnya Budiono saja. Oke, selanjutnya yaitu kita ke bagian update. Update itu mengubah data yang ada dalam tabel. Misalnya kita ingin mengubah si Andi atau kita ingin mengubah si Budiono. Misalnya kita ingin mengubah si Budiono deh, misalnya kita ingin mengubah Budiono jadi karena salah nama, kita coba mengubah dia jadi Tony misalnya update, nama tabelnya apa? Mahasiswa. Lalu set nama kolomnya apa? Jangan nomor mahasiswa tapi nama mahasiswa pinjam, lalu sama dengan Tony. Update mahasiswa, set nama mahasiswa pinjam, set Tony, where primary key-nya itu apa? Primary key-nya, where primary key-nya sama dengan
mahasiswa 01 sudah benar. Lalu kita akan enter. Oh iya, di sini jangan menambahkan tanda petik karena dia udah tahu primary key-nya mana. Kalau kita langsung ketik saja, atau tunggu sebentar, sepertinya ada yang salah. Nama mahasiswa pinjam sudah benar. Where primary key sama dengan mahasiswa 01. Kita lihat perintah errornya. Where primary key sama unknown column primary key in where close. Oh iya, mohon maaf, kita ingin mengubah primary, kita menspesifikasikannya. Jadi sistem nggak tahu primary key-nya siapa sih. Di sini aja ada lebih dari satu tabel, dan setiap tabel mempunyai primary key. Maka kita spesifikasikan dalam update mahasiswa. Update tabel mahasiswa memang benar. Lalu where nomor mahasiswanya sama dengan mahasiswa 01. Coba kita enter. Yap. Nah, Tony sudah terubah. Lalu bagaimana sih caranya? Yang terakhir yaitu delete. Bagaimana sih caranya kalau ternyata si Andi ini salah masukkan data. Ternyata kita salah masukkan data si Andi yang seharusnya si Delta misalnya. Kita ingin menghapus data Andi. Bagaimana caranya? Menggunakan delete. Delete yaitu delete from mahasiswa, delete from mahasiswa where primary key-nya nomor mahasiswanya sama dengan mahasiswa. Kalau si Andi ya dari mahasiswa 02, ya bukan sih, coba kita cek dulu. Ya, Andi mahasiswa 02, kita cek dulu dari mahasiswa nomor mahasiswa 02. Kita cek apakah ada yang salah nama mahasiswa. Nah, ada muncul peringatan apakah ingin menghapus. Jawabannya iya. Dan tada, sudah selesai dan terhapus. Sekiranya teman-teman itulah dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kamsahamnida.